Kewajiban pertama bagi kita manusia ini adalah mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi Nabi SAW pertama kali yang beliau sampaikan adalah tentang pengenalan kepada Allah. Jadi bukan beribadah, tapi pengenalan dulu. 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan Islam di kota Mekah. Itu urusan pengenalan kepada Allah. Nah, belum salat, belum puasa, belum syariatnya belum. Nah, makanya di sini juga Syekh Abdul Rauf itu mengatakan bahwa pertama kali awal wajibin alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali menjadi kewajibanmu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa tanzihi mimma la yajuzu alaihi, dan membersihkannya dari sifat-sifat yang tak pantas baginya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita mentauhidkan Allah dan bagaimana kita untuk mensucikannya? Mentauhidkan Allah bukan berarti kita menjadikan Allah itu tauhid. Sebab tauhid itu esa, itu sudah melekat pada zatnya. Jadi bukan kita menjadikan Allah itu supaya tauhid. Jadi tidak bisa kita disebut dengan mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah tauhid. Allah itu sudah esa. Cuman kita mengaitkan Allah dengan keesaannya. Mengaitkan Allah dengan keesaannya. Ya. Nah, ketika kita mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, seperti apa sih kita bertauhid kepada Allah tadi? Apakah dengan kata-kata atau dengan keyakinan? Kalau dengan kata-kata, misalnya saya yakin Allah itu satu, itu dengan ucapan. Saya kira belum tentu dia bertauhid, sebab mentauhidkan Allah bukan dengan kata-kata. Walaupun 1000 kali kita ngomong saya yakin Allah itu satu, itu kan omongan mulutnya. Ya. Apa yang diucapkan oleh mulut belum tentu sama dengan apa yang diyakini. Nah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah itu? Berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Maka di sini ya wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi bi kalimah la ilaha illallah al-jami'ah li jami'i maratibit tauhidil arba'ah. Jadi membersihkannya yang sifat-sifat dari sifat-sifat yang tak pantas bagi Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, ini namanya kalimat tauhid. Jadi gelar daripada kalimat la ilaha illallah ini banyak, Pak. Ada disebut kalimat tauhid, disebut juga kalimat takwa, disebut juga benteng Allah. Kalimat tauhid ini disebut benteng Allah karena sesuai dengan firman Allah dalam hadis kursi, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi.
La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Nah, jadi ini maka kalimah la ilaha illallah disebut juga benteng. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan dan memahami kalimah la ilaha illallah, insyaallah kita aman daripada siksaan Allah. Ya. Oleh karena itu kita perlu memahami betul. Kalau di sini Syekh Abdul Rauf Qaddasallahu sirrul aziz, beliau mengatakan ya, wa tanzihu mimma la yajuzu alaihi. Jadi membersihkan Allah itu dari segala sifat-sifat yang tak pantas baginya dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilallah adalah kalimah tauhid. Nah, bagaimana kita memahami kalimah la ilaha illallah itu untuk kita sampai kepada tingkat keyakinan tauhid. Nah, makanya saya katakan ya tidak cukup dengan kata-kata untuk kita bertauhid kepada Allah. Ya. Karena dia merupakan keyakinan, dan berkeyakinanlah kita bahwa tidak ada yang lain daripada Allah. Nah, baru kita duduk di tauhidnya. Kalau masih berkeyakinan kita ada yang lain dari Allah, atau masih belum duduk di tauhid. Ini contoh ya. Kita yakin Allah itu melihat, yakin betul kita Allah melihat. Nah, sekarang kenyataannya kita juga melihat nih. Ya. Bapak Ibu rasakan sendiri bahwa kita juga melihat. Kalau dalam keyakinan kita Allah melihat, kita pun melihat, berarti dua yang melihat. Nah, ini belum duduk di tauhid, masih syirik juga ini. Nah, syirik itu kan mendua. Berkeyakinan ada yang lain dari Allah itu syirik. Nah, sedangkan kita dituntut untuk bertauhid. Allah itu mendengar. Kita rasakan, kita juga mendengar. Nah, kalau keyakinan kita Allah mendengar dan kita juga berkeyakinan dan merasakan sendiri bahwa kita ini mendengar, ya, berarti dua yang mendengar. Kalau kita merasakan kita mendengar, Allah juga mendengar, berkeyakinan seperti itu masih mendua, masih syirik juga. Nah, makanya syirik khafi itu sangat halus Bapak Ibu, ya, dan di sinilah sering kita tergelincir. Syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah, semut hitam kecil pula jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Enggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Nah, makanya ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali kita sudah paham, insya Allah kita tidak akan terjerumus di situ. Menyembah patung, ya, menyembah berhala, itu kan sudah jelas. Kita sudah ngerti itu kan tidak boleh, itu syirik. Ya, kita sudah ngerti itu, insya Allah kita tidak akan terjerumus, gitu ya. Tetapi syirik khafi, nah ini banyak yang terjerumus di sini. Nah, karena syirik khafi ini halus sekali. Jadi merasakan ada yang lain dari Allah atau berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu sudah terjerumus ke jurang syirik. Makanya Syekh Abdul Rauf ini mengatakan harus dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah.